Assalamualaikum, selamat datang para pejuang P3K Bidan di channel saya Bidan Gembul. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah like, share, and subscribe. Bagi yang belum, tolong bantu di share, like, and subscribe ya. Terima kasih. Oke, materi berikutnya sepertinya kita belum bahas mengenai KB ya teman-teman. Oke, masih sesuai dengan materi pokok yang sudah dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Kali ini kita bahas tentang KB. KB di sini saya ambil materinya, saya rangkum dari Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkes tahun 2021. Di sini tujuan keluarga berencana dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan. Oke, di sini ada tabel pengklasifikasian metode kontrasepsi nih berdasarkan kandungannya, berdasarkan masa perlindungannya, dan berdasarkan metode yaitu modern atau tradisional. Di sini kalau berdasarkan kandungan hormonalnya dibagi menjadi hormonal dan non hormonal. Oke, kita lanjut ke KB AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau yang biasa kita sebut dengan IUD. Ya, AKDR Copper adalah suatu rangka plastik yang lentur dan kecil dengan lengan atau kawat chopper atau tembaga di sekitarnya. Ada dua macam nih, ada AKDR CUT380A dan AKDR Nova T380 yang diberikan oleh program pemerintah itu yang AKDR CUT380A ya teman-teman ya. Lalu AKDR cara kerjanya itu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke saluran telur karena tembaga pada AKDR menyebabkan reaksi inflamasi steril yang toksik buat sperma. Lalu jangka waktu pemakaiannya efektif bisa sampai 10 tahun nih teman-teman. Batas usia pemakaiannya dapat dipakai oleh perempuan pada usia reproduksi gitu. Oke, ini lalu ada kriteria yang boleh dan tidak boleh menggunakan IUD. Bagi yang boleh nih, telah atau memiliki anak, perempuan usia reproduksi termasuk perempuan yang berusia lebih dari 40 tahun, baru saja mengalami keguguran jika tidak ada bukti terjadinya infeksi, sedang menyusui, melakukan pekerjaan fisik yang berat, pernah mengalami kehamilan ektopik, pernah mengalami penyakit radang panggul, menderita infeksi vagina, menderita anemia, menderita penyakit klinis HIV ringan atau tanpa gejala, atau tidak dalam terapi antiretroviral. Nah, ini yang tidak boleh nih biasanya antara 48 jam dan 4 minggu pasca persalinan. Penyakit trophoblast gestasional non-kanker atau jinak, menderita kanker ovarium, memiliki resiko individual sangat tinggi untuk IMS pada saat pemasangan, mengidap penyakit klinis HIV berat atau lanjut, menderita sistem lupus erythematosus dengan trombositopenia berat. Lanjut ke implan. Implan merupakan batang plastik berukuran kecil yang lentur, seukuran batang korek api yang melepaskan progestin yang menyerupai hormon progesteron alami di tubuh perempuan. Jenis implan ada dua. Ada implan 2 batang yang terdiri dari 2 batang implan mengandung hormon levonorgestrel 75 mg per batang. Untuk efektivitasnya 3 tahun ya teman-teman ya. Di situ tulisannya 4 tahun ya, tapi sebenarnya sih bisa sampai 5 tahun. Tapi biasanya di pelaksanaannya diganti setelah 3 tahun pemakaian. Jadi untuk jenis implan batang efektivitas 3 tahun. Lalu jenis implan 1 batang atau implanon terdiri dari 1 batang implan mengandung hormon etonogestrel 68 mg, efektif hingga 3 tahun penggunaan. Studi terkininya bisa sampai 5 tahun juga. Tapi yang beredar dan diprogramin oleh pemerintah adalah implan 2 batang ya. Lalu lanjut cara kerja implan yaitu mencegah pelepasan telur dari ovarium atau menekan ovulasi, mengentalkan lendir serviks atau menghambat bertumbuhnya sperma dan telur. Lalu keuntungannya yaitu merupakan metode kontrasepsi jangka panjang untuk 3 hingga 5 tahun. Tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Kesuburan dapat kembali dengan segera setelah implan dilepas. Kembalinya kesuburan bisa segera ya setelah dilepas implannya.
Lalu yang boleh menggunakan implan nih telah atau belum memiliki anak. Perempuan usia reproduksi termasuk perempuan yang sudah berusia 40 tahun, baru saja mengalami keguguran atau kehamilan ektopik, merokok tanpa bergantung pada usia perempuan maupun jumlah rokok yang dihisap, sedang menyusui, menderita anemia atau riwayat anemia, menderita varises vena dan terkena HIV, sedang atau tidak dalam terapi antiretroviral. Nah, yang tidak boleh yang menggunakan implan yang tidak boleh nih perempuan yang penggumpalan darah akut pada vena dalam di kaki atau paru, perdarahan vaginal yang tidak dapat dijelaskan, menderita kanker payudara lebih dari 5 tahun dan tidak kambuh, sirosis hati atau tumor hati berat, lalu sistemik lupus erythematosus dengan antibiotik antifosfolipid positif atau tidak diketahui dan tidak dalam terapi imunosupresif ya untuk implan. Lalu ini kontrasepsi suntik kombinasi atau KSK mengandung 2 hormon yaitu progestin dan estrogen. Kontrasepsi suntik kombinasi yang disediakan pemerintah itu ada 3 macam ya. Ada suntik 1 bulan, suntik 2 bulan, dan suntik 3 bulan. Kita kerjanya menekan ovulasi, yaitu mencegah pelepasan telur dari ovarium, membuat lendir serviks menjadi kental sehingga penetrasi sperma terganggu, lalu perubahan pada endometrium atrofi sehingga implantasi terganggu, menghambat transportasi gamet oleh tuba. Yang dapat menggunakan kontrasepsi suntik yaitu telah atau belum memiliki anak, perempuan usia reproduksi termasuk perempuan berusia lebih dari 40 tahun, baru saja mengalami abortus atau keguguran, merokok berapapun jumlahnya, merokok kurang dari 15 batang per hari dan berumur lebih dari 35 tahun, anemia atau mempunyai riwayat anemia, menderita varises vena dan HIV sedang. Lalu yang tidak dapat menggunakan kontrasepsi suntik yaitu tidak menyusui dan melahirkan kurang dari 3 minggu tanpa resiko tambahan terbentuknya penggumpalan darah di vena dalam atau trombosis vena dalam. Sedang menyusui antara 6 minggu hingga 6 bulan setelah melahirkan, usia 35 tahun atau lebih dan merokok lebih dari 15 batang per hari, tekanan darah tinggi dengan sistoliknya 140 dan 159 untuk diastolnya. Penderita kanker payudara, lalu juga diabetes, penyakit infeksi atau tumor hati berat, faktor resiko multiple untuk penyakit kardiovaskuler atau jantung. Lalu ini kontrasepsi suntik progestin atau KSP. Kontrasepsi suntik yang mengandung progestin saja seperti hormon progesteron alami dalam tubuh perempuan. Program pemerintah disediakan oleh BKKBN itu Depo Medro Progesteron Asetat atau DMPA merupakan suntikan IM. Lalu non programnya itu ada Depo Subki Provera ya. Lalu cara kerjanya mencegah pelepasan telur dari ovarium atau menekan ovulasi, mengentalkan lendir serviks. Yang boleh menggunakan KSP telah atau belum memiliki anak, perempuan usia reproduksi termasuk perempuan berusia lebih dari 40 tahun, baru saja mengalami keguguran, merokok tanpa melihat usia perempuan dan jumlah rokok yang dihisap, sedang menyusui mulai segera setelah 6 minggu setelah melahirkan. Lalu kontrasepsi pil yaitu ada 2 macam, ada kontrasepsi pil kombinasi atau KPK ya. Pil yang mengandung 2 macam hormon berdosis rendah yaitu progestin dan estrogen seperti hormon progesteron dan estrogen alami pada tubuh perempuan yang harus diminum setiap hari. Ada 3 jenis ya untuk pil ya, ada jenis monofasik, bifasik, dan trifasik. Kalau monofasik semuanya mengandung hormon aktif ya. Jenisnya aja yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Lalu ada kontrasepsi pil progestin atau KPP, pil yang mengandung progestinnya saja dengan dosis yang sangat rendah seperti hormon progesteron alami pada tubuh perempuan. Pil ini yang mengandung progestin ini sangat dianjurkan untuk ibu menyusui karena tidak mengganggu produksi ASI. Jenisnya ada kemasan 28 pil berisi lenersterenol 0,5 mg. Yang disediakan oleh pemerintah ya, selebihnya tidak disediakan oleh pemerintah. Lalu kita lanjut ke kondom ya, merupakan selubung atau sarung karet yang berbentuk silinder dengan muaranya berpinggir tebal yang bila digulung berbentuk rata atau mempunyai bentuk seperti puting susu yang dipasang pada penis saat hubungan seksual.
Cara kerjanya membuat penghalang yang mempertahankan sperma tetap berada di luar vagina sehingga mencegah kehamilan. Jenisnya ada kondom berkontur atau bergigi, kondom beraroma, dan kondom tidak beraroma. Ada tubektomi, prosedur bedah sukarela untuk menghentikan kesuburan secara permanen pada perempuan yang tidak ingin anak lagi. Lalu oleh tubektomi, perempuan yang sudah memiliki jumlah anak lebih dari 2, perempuan yang pada kehamilannya akan menimbulkan resiko kesehatan yang serius. Perempuan yang paham dan secara sukarela setuju dalam prosedur ini pasca persalinan atau pasca keguguran. Lalu yang tidak boleh tubektomi yaitu perempuan dengan perdarahan pervaginam yang belum terjelaskan. Lalu perempuan dengan infeksi sistemik atau pelvik yang akut, perempuan yang kurang pasti mengenai keinginannya untuk fertilitas di masa depan, perempuan yang belum memberikan persetujuan secara tertulis. Vasektomi ini ya, prosedur bedah sukarela untuk menghentikan motong dan mengikat vas ductus deferens tanpa menggunakan pisau bedah dengan tujuan memutuskan aliran sperma dari testis hingga terjadi azospermia. Jadi kalau vasektomi itu untuk laki-lakinya yang dapat menjalaninya sudah memiliki jumlah anak lebih dari 2, mempunyai istri, usia reproduksi. Metode aminorelaktasi atau MAL yaitu keluarga berencana sementara yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman. MAL dapat dipakai sebagai kontrasepsi apabila ibu belum menstruasi sebulanan, bayi disusui secara penuh atau ASI eksklusif dan sering disusui lebih dari 8 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Bayi berusia kurang dari 6 bulan ya teman-teman. Lalu lanjut ke kontrasepsi darurat. Jenis kontrasepsi darurat, ada pil kontrasepsi darurat, ada AKDR atau Koperti ya. Ini kontrasepsi darurat. Untuk pil kontrasepsi darurat membantu mencegah kehamilan bila diminum dalam jangka waktu 5 hari setelah hubungan seksual tanpa perlindungan. Semakin cepat diminum setelah hubungan seksual semakin baik. Lalu kalau AKDR-nya, metode ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan. Metode ini dapat dipakai dalam 5 hari pasca senggama yang tidak terlindung sebagai kontrasepsi darurat. Lalu 2 indikasi kontrasepsi. Indikasi kontrasepsi darurat, perkosaan, senggama tanpa menggunakan kontrasepsi. Penggunaan kontrasepsi yang tidak tepat dan tidak konsisten. Ini adalah tabel ya, cara pemberian kontrasepsi darurat ya dari masing-masing alat kontrasepsi ya. Lalu kontrasepsi pasca persalinan ya, kontrasepsi pasca persalinan adalah metode kontrasepsi yang diberikan sebagai upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat atau obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai kurun waktu 42 hari sampai dengan 6 minggu setelah melahirkan. Lalu periode pasca persalinan berlangsung dalam 48 jam terakhir. Lanjut ke soal, coba kita lihat bersama-sama, kita bahas bersama-sama. Nomor 1, seorang perempuan umur 24 tahun datang ke PMB untuk menggunakan alat kontrasepsi. Hasil anamnesis setelah melahirkan 1 bulan yang lalu. Anak 1 menyusu bayinya secara eksklusif. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 90. Lalu tanda-tanda kemungkinan hamil negatif, terdapat varises di kaki. Alat kontrasepsi apakah yang paling sesuai pada kasus di atas? Oke, karena di sini ibunya ada varises, maka tidak diperkenankan untuk menggunakan KB yang hormonal ya teman-teman ya. Yang hormonal tuh apa? Suntik dan pil. Yang di sini ya, dan AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit atau implan, berarti itu dicoret, tidak bisa ya teman-teman. Lalu kalau MOW, nah ini juga anaknya baru 1, tidak bisa, berarti jawabannya ya AKDR ya teman-teman ya, alat kontrasepsi dalam rahim yang bisa digunakan oleh ibu dengan varises dan sedang menyusui eksklusif ya teman-teman. Jadi jawabannya A, AKDR. Nomor 2, seorang perempuan berusia 27 tahun datang ke tempat praktek bidan, mengatakan bahwa 2 hari yang lalu pasang implan 2 batang, mengeluh nyeri, bengkak tetapi tidak bernanah di tempat insersi implan. Hasil pemeriksaan dalam batas normal, apakah tindakan yang harus dilakukan oleh bidan sesuai kasus tersebut? Oke, di sini dia sudah pasang 2 hari yang lalu, keluhannya nyeri, merujuk pasien ke rumah sakit, semuanya dalam batas aman, berarti A tidak ya. Cabut implan dan mengganti alat kontrasepsi lain. Implannya semuanya dalam batas aman, tidak ada keluhan infeksi, tidak ada bernanah, hanya nyeri saja. Cabut implan dan pasang baru juga bukan solusi karena implannya bagus, tidak ada masalah. Menjelaskan efek samping pemasangan implan ini oke, bisa. Balut luka pada lengan itu menggunakan kasabetadin.
mungkin sudah dilakukan. Jadi yang lebih tepat adalah D, menjelaskan efek samping pemasangan implan. Memang setelah pemasangan implan akan dirasakan ada nyeri di area bekas insersi implan, efek dari biusnya juga, tapi itu tidak akan lama gitu ya, dan itu juga harus kering. Luka bekas pemasangan implan itu tidak boleh kena air. Seorang perempuan berumur 38 tahun melahirkan anak kelima 3 bulan yang lalu, datang ke tempat praktik bidan mengeluh tidak ingin memiliki anak dan menginginkan kontrasepsi jangka panjang. Perempuan tersebut ingin KBMOW tetapi masih takut. Perempuan tersebut masih menyusui anaknya secara eksklusif, tetapi sekarang haid hari ketiga, hasil pemeriksaan dalam batas normal. Alat kontrasepsi yang tepat apa ya teman-teman? Oke, dia pengennya yang jangka panjang. Oke, kita harus langsung hilangin yang tidak jangka panjang. Apa nih di pilihan? Pil kombinasi suntik progestin itu tidak jangka panjang, mari kita hilangin, tinggal IUD dan implan ya. Nah, untuk lalu lebih lama mana lagi, IUD dan implan? Lebih lama IUD dari jangkanya. Lalu efek sampingnya, implan akan ada efek hormonal, IUD akan ada efek hormonal, walaupun keduanya bisa digunakan pada saat ibu menyusui. Jadi di sini lebih aman dan lebih baik menggunakan B, IUD. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan materi KB yang panjang ini. Sebenarnya masih banyak materi tentang KB, tapi kita cukupkan dan soalnya mohon maaf tidak banyak. Terima kasih kepada teman-teman, semangat terus pejuang Garuda, semangat terus pejuang P3K Bidan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Mohon maaf jika ada kesalahan, koreksi di komen ya. Terima kasih, see you.